Jadi kita tahu bahwa misalnya si keyboard ini bisa ngomong, si kursi ini bisa ngomong, ya dia pasti akan sangat senang ya kalau dia digunakan sesuai dengan ya untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia didesain gitu kan. Nah, kalau benda-benda ini aja punya satu tujuan, apalagi kita manusia. Nah, karena itu ya kita harus tahu apa sih sebenarnya bentar ya guys. Nah, apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Selama kita masih punya nafas, selama kita masih bisa bergerak sekarang, ya kita harus tahu bahwa ya ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita, amin. Dan ya manusia, tujuan yang telah ditetapkan Tuhan itu ini. Oke, kelihatan ya. Yuk kita baca sama-sama ya, di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Nah, kalau aku dapat dari versi yang, nah dari Alkitab yang bahasa sehari-hari, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Nah, jadi di sini kita tahu gitu bahwa setiap kita, nggak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, usia kita berapa, jenis kelamin kita semua punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, ya penting kita tahu ini gitu. Ibaratkan tadi, misalkan benda-benda tadi, misalkan keyboard, dia nggak dipakai sesuai dengan apa yang jadi fungsinya. Kalau di rumahku, keyboardnya itu nggak dibuat main. Tapi kalau yang pernah ke rumahku, keyboardnya itu dipakai buat tataan barang-barang, buat tataan buku, buat apa? Baju gitu. Nah, jadi bisa nggak dipakai kayak gitu? Ya bisa sih, cuman ya percuma dong dia penciptanya itu mendesain dia dalamnya dengan teknologi yang canggih, kalau hasilnya ya nggak digunakan sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu memiliki tujuan ya untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya mengagungkan itu kabat, yang artinya itu adalah worship atau menyembah. Nah, ya kita harus tahu ini gitu, karena kalau kita nggak tahu ini, ya maka hidup kita itu akan kosong. Maka ya hidup kita itu ya tidak akan memiliki arti. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan memang sengaja didesain, kayak yang kita baca, untuk menyembah. Manusia tidak bisa hidup tanpa menyembah. Kalau manusia itu nggak nyembah Tuhan, maka ya dia akan menyembah hal-hal lain. Gitu. Makanya dari zaman dulu manusia udah menyembah pohon, batu, matahari. Bahkan mungkin kalau sekarang menyembah popularitas, menyembah kekayaan, menyembah pengakuan dari orang lain. Jadi, dan it's so dangerous, itu sangat bahaya. Itu sebabnya ya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya karena Tuhan itu adalah pencipta kita, yang memang mendesain kita untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Nah, oke. Nah, kita nggak bisa hidup di dalam penyembahan yang sejati apabila kita nggak ngerti apa itu penyembahan, apa itu worship. Misalkan gini, misalkan aku dikasih biji kopi. Kalau aku dikasih biji kopi, ya sampai selamanya ya biji kopi itu akan tetap jadi biji kopi. Kenapa? Ya soalnya aku nggak ngerti tentang kopi. Aku nggak ngerti ya apa cara mengolah kopi itu, biji kopi itu jadi sesuatu yang jadi minuman yang enak. Aku nggak ngerti. Dan mungkin aku nggak ada keinginan untuk cari tahu. Tapi mungkin biji kopi yang sama di tangan orang yang berbeda, di tangan orang yang ngerti kopi, itu akan jadi sesuatu yang berbeda. Di luar sana mungkin kalian tahu ada orang yang namanya Howard Schultz. Dia biji kopi di tangannya dia bisa jadi sesuatu yang enak, jadi minuman yang enak. Bahkan dia bisa mengembangkan itu kopi, dia buka berbagai gerai-gerai kopi, dan sekarang ya udah ada ribuan di seluruh dunia. Dan kopi itu namanya Starbucks, ya kita semua tahu. Begitu pula dengan penyembahan, begitu pula dengan yang namanya worship. Mungkin penyembahan di tangan orang yang nggak ngerti tentang penyembahan, ya mungkin penyembahan itu hanya sebatas, oh ya menyanyi. Hanya sebatas, oh ya aku
menyanyikan lagu atau mungkin menari buat Tuhan. Tapi bagi orang yang tahu apa itu penyembahan, ya hal itu bisa jadi kekuatannya. Penyembahan itu bisa merubah hidup seseorang. Amin. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin ini sering kita tanyakan. Apakah penyembahan itu adalah musik? Atau mungkin penyembahan itu adalah lagu, tarian, atau mungkin menangis? Karena orang bilang kalau orang nyembah itu, kalau orang nangis itu berarti dia menyembah gitu. Atau mungkin bersorak ketika kita lompat-lompat di gereja. Apakah itu menyembah? Ya aku percaya kelima hal ini itu adalah satu ekspresi, satu media kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan lewat musik, lewat suara kita. Tapi ya aku percaya penyembahan yang sejati sama Tuhan itu nggak sekedar hal-hal ini gitu. Karena kalau cuman menyembah Tuhan itu lagu, menyanyi, ya di luar sana juga banyak gitu. Menangis, kita kalau dapat masalah kita juga nangis gitu. Kita kalau habis dapat uang yang banyak kita juga bersorak, kita juga senang gitu. Jadi worship itu nggak cuma tentang itu. Worship itu berbicara tentang sesuatu yang ada dari dalam hati kita. Jadi mungkin kalau kita mikir, aku bukan tim PAW gitu. Aku nggak pelayanan dalam bidang PAW, jadi aku nggak harus dengerin ini. Nah, cuman aku mau kasih tahu hari ini kalau ya penyembahan itu bukan tentang musik, bukan tentang lagu, bukan tentang tarian. Tapi aku dapat satu definisi penyembahan yang aku suka. Penyembahan itu terjadi sebagai suatu respon yang alami terhadap sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, aku punya cerita. Aku punya teman, aku pernah diceritain temanku, dia punya satu asisten rumah tangga lah. Dia punya satu asisten rumah tangga. Dan asisten rumah tangga ini ditaruh di vilanya dia yang ada di, aku nggak tahu, pokoknya daerahnya itu nggak jauh dari perkotaan. Si asisten rumah tangganya ini agak gaptek gitu kan. Jadi nggak ngerti teknologi, nggak ngerti apa-apa, bahkan nggak punya HP. Cita-citanya dia cuma satu, dia pengen punya HP yang layar sentuh. Dia selalu bilang itu. Sampai suatu saat, ya karena mungkin dia udah bekerja cukup lama, si temanku ini dan keluarganya waktu asisten rumah tangga ini ulang tahun, dikasih surprise. Mereka semua datang, ternyata dibawain bukan cuma HP, tapi tab yang gede. Jadi dan temanku cerita waktu dia pertama kali dapat, apa reaksi dia? Apakah dia cuman thank you. Apakah cuman kayak gitu? Tapi reaksi dia mungkin kita bisa bayangin, dia benar-benar happy, benar-benar seneng, dia sampai nangis, dia terharu, dia peluk itu yang ngasih dia. Dan aku dapat cerita dia benar-benar sampai langsung telepon ke keluarganya, bilang ini loh aku dapat tab. Dia juga cerita ke tetangga-tetangganya yang sesama asisten rumah tangga, ini loh aku dapat ini. Dan ya dia benar-benar happy, benar-benar senang pada saat itu. Dan ya kalau aku renungkan ya sebenarnya responnya dari asisten rumah tangga ini tuh menggambarkan dari suatu penyembahan itu sendiri. Ketika ya itulah respon alaminya dia, respon yang nggak dibuat-buat, yang benar-benar lahir dari hati. Ya akan sesuatu yang jauh lebih besar dalam hal ini kan dia dapat tab, dia benar-benar nggak ngira dia akan dapat itu. Sesuatu yang jauh melebihi pemikirannya. Ya, dan ya begitu pula dengan penyembahan teman-teman. Yuk sama-sama kita cek dalam diri kita, kapan terakhir kali kita itu ngerasa kagum sama Tuhan, ngerasa amazed sama Tuhan. Kapan terakhir kali ada wow moment, mungkin kayak kita, Tuhan kamu itu keren Paul. Kapan terakhir kali kita itu merasakan seperti itu, yang benar-benar ada dari dalam hati kita. Kapan terakhir kali kita menyembah Tuhan, kita worship di gereja mungkin, apa yang kita rasakan? Apa kita itu biasa aja? Atau mungkin kita ya malah bisa sambil memikirkan hal-hal yang lain? Atau ya kita benar-benar merasakan kebesaran Tuhan. Kita benar-benar kagum, kita benar-benar so amazed sama Tuhan gitu. Nah, terus aku ada satu ilustrasi. Nah, itu alat yang dipakai ngeblur gambarnya. Ini alat yang dipakai sama dokter buat kalau di sinetron kalau kalian lihat itu buat ngecek apakah orang itu
masih hidup atau enggak gitu. Jadi kalau aku tulis di sini dia itu melihat responnya manusia. Kalau misalnya orangnya udah kritis dijeduk gitu kan, apa sih ya, dijeduk gitu. Dia di apa layarnya itu dia ada apa? Oh gerak. Oh ya, berarti badannya ini merespon adanya alat ini. Jadi oh dia ini masih ada kehidupan. Tapi kalau udah dijeduk dijeduk sampai 3 kali kalau di sinetron kan. Dan dia tetap flat datar ya, kita tahu bahwa dia sudah mati gitu kan. Nah, sama seperti kita dalam kehidupan kita harus cek apakah masih ada respon dalam diri kita itu tentang Tuhan, yang tadi aku bilang. Maksudnya gimana? Apakah masih ada rasa kekaguman pada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, syukur sama Tuhan, itu kira-kira masih ada atau enggak? Karena kalau enggak ada, ya kita harus cek apakah diri kita ini sudah mati secara rohani kita. Nah, kenapa sih kok kita itu nggak bisa hidup di dalam penyembahan pada Tuhan? Kenapa kok kita mengalami yang namanya rasanya kita itu flat, semuanya kosong? Aku mau sharing, aku juga pernah ada di posisi itu ketika aku benar-benar ketika misalnya kebaktian, semuanya menyembah Tuhan, semuanya worship, aku tuh nggak benar-benar merasakan hadirat Tuhan sama sekali. Bahkan aku tuh sampai iri sama sebelah-sebelahku gitu. Kok waktu semuanya nyanyi, kok mereka semua bisa enjoy, mereka semua bisa, rasanya kayak benar-benar itu ya, benar-benar merasakan hadirat Tuhan, tapi aku nggak merasakan sama sekali gitu. Dan aku cuma toleh kanan, toleh kiri, bahkan aku ya nggak apa ya, akhirnya pikiranku ke hal-hal yang lain. Dan ya aku bingung, aku sempat mikir, apa Tuhan itu nggak sayang sama aku ya? Apakah Tuhan itu nggak mau datang? Apakah Tuhan itu ya nggak ada di sini gitu? Nah tapi waktu itu Tuhan kasih pemahaman kalau ya Tuhan itu selalu ada dimanapun gitu loh. Pemazmur kan bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Aku mendaki gunung, engkau ada di sana. Aku di dunia orang mati, engkau ada di sana. Tuhan Yesus ada di mana-mana gitu. Cuman seringkali mungkin kenapa kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita karena ya kita nggak menghadirkan Tuhan itu dalam hidup kita. Ada banyak hal-hal lain yang ternyata jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada Tuhan itu sendiri. Nah, aku punya cerita lagi. Aku ini punya sepupu cowok umurnya sekitar ya 14 atau 15 tahun. Kerjaan dia dari pagi, dia bangun tidur, itu langsung ambil HP, terus dia duduk, posisinya dia duduk di kamar, dia main Mobile Legends. Sampai malam. Terus besok pagi, kayak gitu lagi. Duduk lagi, main, sampai malam lagi. Dan itu selalu, saya mungkin kalian tahu saudaraku yang namanya Ferry, kalau kita sama-sama pulang ke Kediri, kita pasti ngomong, ya kita lihat ya sama-sama ya, pasti posisinya lagi main. Dan itu ya mesti benar gitu, mesti lagi main. Suatu hari aku melihat dia lagi main, itu benar-benar pagi, siang, sore dia nggak makan sama sekali. Main terus, sampai mama itu heran gitu, mama tanya, kamu nggak makan ta? Ayo ini lo makan lo. Enggak, lo gak lapar ta kamu? Gak lapar gak. Ya wes ya, ntar kamu mau makan, ini mama wes naruh makanannya di meja, nanti ambil lo, makan lo. Iya nanti dulu sambil sibuk main. Nah, kalau kita renungkan ya, sebenarnya waktu dia jawab, aku nggak lapar, apakah dia benar-benar nggak lapar? Apakah badannya benar-benar nggak butuh makanan? Kalau tak rasa ya sebenarnya dia butuh makan, dia benar-benar dari pagi nggak makan sama sekali, dia cuma main game. Cuman kenapa ya kira-kira kok dia jawab, oh ya aku nggak lapar. Dan ya jawabannya adalah karena pada saat itu main game itu jauh lebih penting daripada makannya dia. Dia butuh makan, tapi ya itu kalah penting. Otaknya yang ngambil otaknya ya udah gamenya itu. Sampai dia benar-benar capek, benar-benar lapar, benar-benar lemes, dia taruh gamenya, dia cari mamanya, dia marah sama mamanya. Ma, kok gak mau kasih makan? Mana makan nih? Terus mamanya balik ngamuk. Loh, kan mama tadi udah bilang, udah taruh di meja. Terus dia lihat meja, oh iya itu ada makanan di sana. Apa kira-kira
telinganya dia bermasalah, sampai dia nggak dengar waktu mamanya bilang, itu loh makanan taruh di atas meja. Dan dia jawab, iya. Terasa ya telinganya dia normal, cuman ya balik lagi, ya itu nggak jadi suatu hal yang penting buat dia. Ada hal lain yang nge-distract dia, yang buat dia jadi ya nggak memikirkan tentang itu. Sama ketika dengan kehidupan kita, mungkin seringkali kita nggak bisa ngerasa, no, Tuhan itu mana? Kok aku nggak ngerasa Tuhan itu hadir ya? Ya mungkin karena ada banyak hal yang ternyata itu udah menggantikan posisi Tuhan. Jadi sehingga kita itu nggak bisa ngerasa no Tuhan lagi. Mungkin kita bisa dengan mudahnya kita nyanyi, kita menyanyikan pujian yang mengagungkan Tuhan. Tuhan kau besar, Tuhan kau ajaib. Tapi di satu sisi lainnya, ya hati kita sama sekali nggak ada Tuhan. Aku pernah ditegur Tuhan waktu itu, waktu masih di Kelampis, aku awal-awal dulu aku jadi worship leader di kebaktian umum, aku nyanyi lagu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Pas kebaktian persis, Tuhan itu ngomong, bener tak? Bener tak yang terutama itu meninggikan Tuhan, atau itu cuma sekedar nyanyimu aja? Sekedar kamu, ya sekedar nyanyi, sekedar lagu. Nah, Tuhan sampai bilang di Matius 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9 kata pertamanya jelas, percuma. Gak ada artinya berarti. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Yang aku dapatkan ya zaman sekarang ini, banyak orang ya cuman menyanyi, cuman just sing di gereja kita nyanyi, tapi padahal hati nggak ada Tuhan. Kita menyembah ya cuman karena formalitas ya, karena kita semua hari ini datang ke Impactors ya wes kita ikut nyembah. Karena worship leader bilang, yuk sama-sama nyembah, ya kita semua akhirnya ikut menyembah. Tapi nggak ada satu kerinduan di hati, nggak ada rasa kekaguman, ketulusan sama Tuhan itu lagi. Mungkin kita bisa bilang dengan gampang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi pas refleks, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah kita benar-benar ngelakuin itu? Kita bilang kita cinta sama Tuhan. Tapi sudahkah kita benar-benar mau merenungkan firman-Nya? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apa ya kita itu sudah benar-benar mau melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Nah ini jadi aku ada satu, ya ini Tuhan waktu itu Tuhan kayak sedang apa ya, mungkin Tuhan marah gitu sama orang-orang di kondisinya di zaman itu. Yesaya 1 ayat 11-13, ayat 11 itu dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Nah ini aneh gitu. Tuhan itu kan biasanya suka sesuatu yang pengorbanan yang terbaik, yang yang jantan, yang kaya akan lemak, yang gemukan, kan Tuhan itu suka gitu. Tapi kenapa pada saat ini Tuhan itu seakan-akan kayak Tuhan itu menolak gitu, menolak penyembahannya gitu. Di ayat 12 dikatakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Seakan-akan penyembahan hari-hari ini itu jadi cuman seperti satu tuntutan aja. Satu, ya kamu diharuskan untuk ke gereja, orang tuamu ngajak, ayolah ke gereja. Ya wes, aku datang, aku ikut. Balik lagi, hati kita gak ada Tuhan sama sekali. Mungkin kita masih ngomong, ya wis lah, mending aku jadi ke gereja, aku jadi ikut daripada orang-orang teman-temanku di sana, banyak malah saya wis gak ke gereja. Yang mending aku toh, ya setidaknya aku jadi datang ke gereja lah, walaupun aku mungkin gak sungguh-sungguh. Tapi di ayat 13, Tuhan bilang, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh,
sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini gak tahu ya, aku mikir ini kuras banget sih Tuhan bilang. Ya ini mungkin menggambarkan kondisi jemaat yang ya som-som kuku gitu ya nggak sungguh-sungguh. Dan Tuhan dengan tegas berkata, jangan lagi mau persembahanmu yang nggak sungguh itu karena ya baunya itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Dan ya Tuhan malah bilang, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ya, yuk teman-teman sama-sama kita mau coba renungkan lagi ya. Coba kita sama-sama pikirkan, ketika kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Apakah benar-benar Tuhan itu jadi yang di tempat pertama? Karena benar ya, mulut sama hati kita ini sama. Sama kayak bilang, oh aku cinta sama si A. Padahal hati kita, jiwa kita semuanya sama si B gitu. Dia bilang, aku cinta sama Tuhan, tapi hati kita sama yang lain. Ya sama dunia ini, sama kesenangan saya ada di dunia ini. Nah, gimana cara sih supaya kita itu bisa hidup di dalam penyembahan, kita bisa kembali ke hati yang menyembah Tuhan. Nah, aku mau share, ya mungkin ini adalah caraku ketika ya, dulu aku juga pernah struggle juga dalam hal ini. Nggak bisa ya? Nah. Oke, yang pertama sama-sama kita baca ya, kita baca bareng-bareng di Mazmur 100 ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau aku dapat dari versi yang di The Message dikatakan, enter with the password, thank you. Make yourself at home, taking praise, thank him, worship him. Kapan terakhir kali kita benar-benar Kapan terakhir kali kita benar-benar bersyukur sama Tuhan? Benar-benar Tuhan terima kasih Tuhan. Karena di sini cara masuknya gampang ya, enter with the password, thank you gitu. Ya kasih tahu Tuhan aku berterima kasih, aku bersyukur Tuhan buat ya apa yang ada di hidupku sekarang ini. Di Kediri aku ada satu pelayanan ya di gerejaku, ya aku happy, aku sering ikut dari aku masih kecil dulu. Ada satu tempat yang dimana tempat itu isinya itu gang sih, kayak gang, dan isinya itu mungkin kayak rumah-rumah singgah buat orang-orang yang usia udah mungkin 50 ke atas. Banyak dari mereka juga udah duduk di kursi roda. Dan pekerjaannya mereka itu mungkin pengemis, terus ada yang pemulung, dan ya kayak sejenis kayak gitu-gitu. Tapi waktu aku datang ke sana, waktu aku pelayanan, puji-pujiannya itu bener-bener kayak ngalahin anak-anak muda kalau aku lihat. Mungkin mereka semua duduk di kursi roda, tapi aku bisa ngeliat mereka tuh kayak ngelompat-lompat buat Tuhan gitu. Sampai aku sendiri itu ngerasa, wah ya ini nih, seharusnya kebaktian anak muda itu yang kayak gini. Pada saat mereka disuruh sharing, ayo sama-sama kita bagikan ya apa kebaikan Tuhan yang kamu rasakan hari ini. Mereka itu benar-benar rebutan. Aku dulu. Sampai waktu itu ya, aku terakhir ke sana, waktu firman itu sampai dipotong. Karena mereka benar-benar rebutan. Mereka so excited mau, oh ya, aku duluan. Aku tuh sampai mungkin malu. Mungkin kalau aku dikontak atau apa, mungkin sering. Apa kebaikan Tuhan yang kamu rasakan minggu ini? Belum ada mungkin ya, nggak tahu ya, nggak kepikiran. Mungkin kita sering kayak gitu. Cuman aku lihat mereka, mungkin kehidupannya mereka sama kehidupannya kita semua, ya lebih mending kita gitu. Kita bisa enak, kita punya rumah, bahkan mereka nggak punya rumah, itu bukan rumah-rumah mereka. Tapi kenapa mereka bisa benar-benar so excited, mereka menceritakan kebaikan Tuhan itu, kenapa bisa sampai segitu ya gitu loh. Dan waktu mereka sharing, aku foto-foto aku ngerekam, mereka tuh benar-benar ceritanya itu nggak
enggak ya, jadi aku itu kemarin gini, enggak. Tapi benar-benar dengan semangat, dengan teriak-teriak, dengan bersuka cita gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir kuncinya satu. Ya mereka bersyukur gitu. Mereka syukuri apa kehidupannya. Mereka syukuri apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupnya mereka. Mungkin kita bilang, aku nggak bisa bersyukur gitu. Ya apa masa harus dipaksa? Aku nggak, apa yang mau aku syukuri gitu. Nah, tapi hari ini kita harus tahu kalau ya, kalau kita menempatkan Tuhan itu di tempat yang berharga, di tempat yang paling tinggi, ya gak ada alasan lagi buat kita nggak bersyukur gitu. Mereka, aku sering tanya ke masing-masing mereka ya, ternyata setiap hari ya, mereka suka kumpul dan ya mereka selalu cerita gitu. Saling setiap malam mereka cerita-cerita satu dengan yang lain. Apa namanya, hari ini Tuhan itu baik loh, Tuhan itu gini, Tuhan itu gini. Jadi ya mereka membawa Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nggak cuma pada saat ibadah aja atau pada saat pertemuan, tapi ya memang benar-benar mereka memikirkan tentang Tuhan itu setiap hari. Oke, jadi ya ini poin yang pertama, simple banget guys ya, berterima kasih lah, bersyukurlah sama Tuhan. Poin yang kedua, connect sama Tuhan. Tuhan juga bilang di Markus 1 ayat 35, Tuhan ngasih contoh. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, dia pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini bicara tentang kok mati ya. Nah, ini bicara tentang Tuhan memberikan contoh, dia menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Di situ aku tulis menyediakan, bukan menyempatkan. Karena kalau menyempatkan, akan ada 1001 alasan kita buat bilang, ya kita gak sempat. Mungkin kita sering bilang, Tuhan, sorry jadwalku banyak, jadwalku padat. Aku gak bisa saat teduh. Sorry ya Tuhan, ya aku gak bisa gitu. Ya maklumlah Tuhan, lihat kan Tuhan, aku loh hari Senin gini, Selasa gini, Rabu gini, aku capek, aku gini, aku nggak bisa ketemu engkau. Tapi itu pun ya coba kita cek gitu, apakah benar-benar kita ngomong sorry ke Tuhan itu karena benar-benar, oh ya kita asli pengen cuman nggak sempat, atau ya memang asli kita nggak ada kerinduan untuk itu. Kita memang nggak pengen untuk itu, tapi ya kita cari alasan dengan berbagai kesibukan kita sehingga kita nggak bisa ketemu Tuhan gitu. Nah, di sini ayatnya jelas Tuhan bilang, pagi-pagi benar, hari masih gelap, Tuhan bangun keluar, dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Dia menyediakan suatu waktu buat Tuhan. Ayatnya nggak bilang ya waktu Tuhan Yesus selesai pelayanan, dia capek, dia nganggur-nganggur, ada sisa waktu doa. Ayatnya nggak bilang gitu. Tapi ya benar-benar Tuhan ambil waktu, dia ambil waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa prioritasnya. Yaitu ya dia harus menyediakan waktu gitu untuk hubungan Allah sama Tuhan. Jadi ya, yang aku dapatkan penyembahan itu, worship itu bukan sesuatu yang, oh ya cuman hari Minggu ini aja loh, kita ada waktu 30 menit kita PAW. Tapi worship itu ya di hari Senin sampai Sabtu, kamu setiap hari, gimana kamu membangun relasi sama Tuhan itu. Worship is a lifestyle, worship itu kayak hidup, suatu relasi yang ya kamu harus bangun terus itu tiap hari. Nggak bisa cuman ya seminggu sekali, atau bahkan mungkin ya nggak pernah sama sekali. Nah, worship itu dalam bahasa Yunani-nya itu proskuneo. Aku nge-search dan aku nemukan banyak arti, mungkin kayak ada artinya ya, bersujud, menyembah, berlutut dan lain sebagainya, tapi aku nemu satu arti yang menurutku kok unik banget ya, yaitu ini. Like a dog licking his master's hand, kayak anjing yang menjilati tangan tuannya. Waktu aku lihat ini, loh kok lucu ya, kenapa ya kok bisa worship itu diartikan sebagai anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, terus Tuhan kasih aku hikmat kayak gini. Nah, kalau anjing itu mau licking tangan tuannya, gak mungkin bisa dari jauh. Pasti harus dari dekat. Gak mungkin jauh-jauhan bisa jilat. Pasti harus bertemu, pasti dekat. Kita gak bisa bilang kita ini penyembahnya Tuhan, kalau kita sendiri gak dekat sama Tuhan. Kalau kita sendiri jauh sama Tuhan. Terus ya apa cara supaya kita dekat sama Tuhan? Orang yang mau dekat pasti akan cari. Orang yang mau dekat pasti akan cari. Kayak orang lagi PDKT. Dari pagi, wis di chat. Halo. Gitu. Ntar siang, di chat lagi. Sore, di chat lagi. Ntar malam,
di chat lagi. Kenapa? Ya karena pengen terus connect kan. Pengen selalu dekat, nggak mau jauh. Sehingga ya dia akan cari terus. Nah, ya gimana kalau kita sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan ini, ya kita cari Tuhan setiap hari. Benar-benar pikirkan Tuhan. Terus ya, letakkan Tuhan itu ya jadi prioritas utamamu dalam hidup kita, ya sehari-hari kita. Nah, mungkin aku mau sharing juga tentang saat teduh nih hubungan sama Tuhan. Mungkin berapa banyak dari kalian tahu kalau aku dari kecil sudah melayani Tuhan di mimbar gitu kan. Aku dari kecil aku sudah main musik, aku dari kecil aku sudah pimpin pujian. Tapi sejujurnya aku gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi aku bawa orang, ayo sama-sama menyembah Tuhan, tapi sebenarnya dalam hatiku gak ada Tuhan sama sekali. Jadi sehingga akhirnya apa? Pelayanan aku tetap pelayanan, tapi ya itu tadi. Pelayananku itu akhirnya fokusnya ya sama manusia. Aku ngelihat ya apa orang itu ngelihat aku gitu. Oh ya aku seneng waktu aku dipuji sama orang akhirnya. Tapi ya aku akan sedih waktu ada orang yang mengkritik, oh kamu tuh gini. Akhirnya apa? Ya aku melayani Tuhan, aku main musik. Akhirnya ya motivasiku pagi-pagi aku datang. Nih aku harus bisa buktiin ke orang-orang, ya aku gak bisa dikritik hari ini gitu. Aku mau main yang paling baik ya. Akhirnya motivasinya salah, motivasinya itu. Bukan lagi motivasi ya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati yang dilayani. Sampai suatu ketika pernah kita semua itu waktu itu mau ke Selah yang di DCW bareng-bareng. Waktu itu rasanya mungkin Alvin atau siapa sering tanya-tanyaan, ayo ya ikut Selah nanti sore, ayo. Siapa ikut? Andre ikut gitu, ada yang tanya. Terus Aiveni, mamanya Edo itu bilang, ya pasti ikut lah. Andre ini kan suka menyembah gitu, pasti seneng dia kayak gini-gini. Aku cuman, mungkin aku suka pelayanan, aku suka nyanyi, aku suka main musik, tapi sejujurnya aku nggak suka nyembah. Karena ya itu, ya penyembahanku ya cuman sebatas di mimbar ini, tapi di rumah aku ya bahkan ya gak deket sama Tuhan, gak punya hubungan sama Tuhan. Jadi ya kita mau tahu kalau ya menyembah itu harus dengan keintiman, kedekatan hubungan bersama Tuhan. Kalau kita udah nggak ada keintiman sama Tuhan, ya maka ya kekuatan kita juga pasti hilang. Kalau keintiman kita sama Tuhan hilang, ya pengharapan kita juga pasti akan hilang. Oke. Tentang anjing ini tadi lagi ya. Nah, menjilat itu, kalau aku baca itu adalah ekspresi kasih sayang, kesetiaan dari seekor anjing itu pada tuannya. Tidak ada hal lain yang jauh lebih menyenangkan daripada bersama tuannya. Aku dulu pernah punya seekor anjing dan kalau aku pulang ke rumah, anjing itu pasti seneng, pasti ekornya langsung goyang-goyang terus. Karena apa ya? Kayak dia menyambut. Karena dia tahu kalau lagi sama aku dia pasti tak ajak main gitu. Dia pasti tak kasih makan. Jadi dia seneng. Bahkan saking deketnya aku sama anjingku dulu ya. Ketika aku marah atau hal yang aku nggak suka, dia itu bisa tahu. Atau hal-hal yang mungkin bikin aku tuh seneng, mungkin dia lagi ngerayu aku buat minta sesuatu, ya dia bisa lakukan itu gitu loh. Sama kayak kita, kalau kita dekat sama Tuhan ya, maka kita juga bisa akan ngerti isi hatinya Tuhan buat setiap kita. Oke, tinggal 1 menit ya yang terakhir. Oke, fokus on God. Berapa di antara kita itu yang ketika kita menyembah, fokusnya kita itu nggak sama Tuhan, tapi fokusnya itu ke diri kita sendiri. Nah, jadi aku punya satu pemikiran ya, it's all about Jesus gitu. Fokus utamanya itu ya pada pribadi Tuhannya, bukan pada diri sendiri. Mungkin ini Mungkin kita tahu kalau kita itu worship, kita menyembah Tuhan, kita akan dapatkan banyak sekali hal kayak kita akan dapat sukacita, kita mungkin akan dapat rasa damai, mungkin permasalahan kita juga akan terjawab. Tapi Tuhan mau lebih daripada sekarang itu teman-teman. Tuhan mau ya kita benar-benar ketika kita menyembah itu ya, fokus kita itu ya Tuhan aku mau kenal Engkau lebih dalam lagi, aku mau kenal Engkau lebih dekat lagi. Berapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu, aku dapat satu masalah yang berat banget.
yang ya menurutku berat, ya mungkin aku nggak akan bisa cerita di sini, tapi menurutku masalahnya itu sangat berat. Sampai-sampai ketika aku di rumah, aku tuh mau menyembah Tuhan, aku tuh ambil gitar, aku tuh gak bisa nyembah. Aku tuh bingung juga. Aku pernah ambil gitar, aduh tak taruh. Aku tuh mau worship tuh kayak, aduh kok gak bisa gitu loh. Aku tuh mau bilang Tuhan, terima kasih Tuhan kau baik. Itu gak bisa sama sekali. Bener-bener gak bisa. Dan Tuhan akhirnya ingatkan aku terhadap satu tokoh ini. Abraham. Ya di Kejadian 22 mungkin kita nggak usah baca ceritanya, kita sama-sama tahu ada beberapa poin yang aku dapat dari Abraham ini. Yang pertama, Abraham itu menyembah Tuhan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, tapi justru ia menyembah itu dengan membawa sesuatu. Dia nggak minta Tuhan memberi yang terbaik, tapi dia sendiri memberi yang terbaik, yaitu ya anaknya sendiri Ishak gitu. Mungkin pada saat itu hati Abraham itu juga hancur banget lah pasti. Pasti dia juga lagi sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik gitu. Ya anak yang mau dikorbankan, anak yang sangat dia sayangi ya pasti dia akan sangat sedih. Cuman ya balik lagi, dia tetap mau memberikan itu pada Tuhan, dia tetap mau worship Tuhan, dia tetap mau menyembah. Dia lebih mengasihi pemberi daripada pemberiannya. Abraham tahu siapa Tuhannya, Abraham kenal siapa Tuhannya. Pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Nah, ini ada satu ayat terakhir, ya ayat ini terkenal banget. Ya, cuman aku mau sama-sama kita baca supaya ayat ini bisa jadi ya pengharapan kita, jadi iman kita juga sama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau di dalam versi yang lain di Amplified Bible itu dikatakan Bapa menghendaki, itu dituliskan Bapa itu mencari. Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu apa? Penyembah yang asli. Penyembah-penyembah yang ya apa yang ada di mulutnya sama di hatinya ini sama. Benar-benar Tuhan itu merindukan setiap kita untuk ya benar-benar murni datang sama Tuhan. Ya yuk sama-sama kita belajar hari ini, sama-sama kita cek apakah ada hal-hal lain yang harus menggantikan posisi Tuhan. Apakah harus ada hal-hal lain yang buat kita itu jadi yang nggak bisa hidup di dalam penyembahan itu sendiri. Tuhan itu benar-benar rindu penyembahan kita. Tuhan itu rindu pribadi-pribadi kita datang untuk menyembah. Tapi ya Pak, ya persoalannya ya saat ini jarang ditemukan penyembah yang benar-benar penyembah gitu. Jarang ada ya penyembah yang benar-benar dia tersungkur di kaki Tuhan, dia bilang Tuhan aku perlu Engkau. Gak sekedar perlu, tapi Tuhan aku rindu Engkau. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya yuk sama-sama kita ambil waktu ini untuk kita worship, kita sama-sama nyembah Tuhan, kita sama-sama bawa Tuhan. Bukan cuma sekedar lagu kita, bukan hanya sekedar nyanyian kita, karena nyanyian kita itu akan sia-sia kalau kita nggak benar-benar hidup di dalam penyembahan itu sendiri.